Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Anissa Fitri Nurdiani dari semester 2B. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana tentang tindak pidana atau Strafrecht pada pertemuan ketiga. Istilah tindak pidana. Mengapa disebut demikian? Karena yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan menggunakan tindak pidana. Yang kedua, seluruh aparat hukum atau penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Bahkan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan tindak pidana dibandingkan peristiwa pidana. Contohnya, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Contoh kedua tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Dan contoh yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana dalam segi yuridis berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Isinya berarti tentang perbuatan pidana atau criminal action dan pertanggungjawaban pidana tentang criminal responsibility. Nah, terdapat juga pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Itu yang disebut dualistis. Sedangkan pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu tentang pidana objektif. Ada beberapa unsur subjektif. Yang pertama, kesengajaan atau dolus. Yang kedua, ada kealpaan atau culpa. Yang ketiga, ada niat atau forenemen. Yang keempat, ada maksud atau ogmer. Kelima, ada dengan rencana terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ada perasaan takut atau fresh. Selanjutnya, ada unsur objektif. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. 2. Ada akibat syarat mutlak dari delik. 3. Unsur melawan hukum. 4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. 5. Unsur yang memberatkan. 6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya ada bagian delik atau Bestandel van het delik. Yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaannya. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Lalu ada elemen atau unsur delik. Nah, dalam bahasa Belandanya yaitu elemen van delik. Yang pertama, ada tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana, tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Nah, kemudian harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, atau ini disebut onslag van rechtsvervolging. Selanjutnya yang terakhir, ada teknik cara merumuskan tindak pidana. Ada 3. Yang pertama, hanya memberi nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsur. Misalnya, pasal 351, 297, 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi, artinya hanya nama yuridisnya saja.
Contohnya seperti sama kayak tadi, pasal 281 305 KUHP ditambah satu tersebut. Yang terakhir, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dan terakhir ada subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana cuma ada dua, manusia untuk tindak pidana umum dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jadi di dalam subjek tindak pidana tuh pasti ada hanya manusia yang khusus untuk tindak pidana umum saja dan pertanggungjawabannya sendiri, dan ada manusia dan korporasi itu berarti untuk tindak pidana umum dan khusus. Contohnya berarti si yang bertanggung jawabnya berkelompok gitu, kayak kasus yang baru-baru ini terjadi. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.